بسم الله الرحمن الرحيم لحضرة نبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه أن الله يقضي حاجته ويقبل دعوته ويتفي خدمته بها ونخص خاصة جميع الأولياء الله تعالى من مشارق المغرب خصوصا قطب الرحمن وقافة المعدن سلطان الأولياء Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirra wa nahsuha Syekh Syekh Hasan Syabir wa nahsuha Syekh Abu Abdullah Al-Iskandar wa li jami'il awliya al-bayt تصفي الجميع الذي يبلغون في بلدتنا إندونيسيا كلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا halaman 9 halaman 9 wa'lam annal ma'siyata Bismillahirrahmanirrahim qala al-musannifu rahimakumullah wa'lam dan ketahuilah annal ma'siyata sesungguhnya kemaksiatan tatadammanu menyimpan atau mengandung apa al-maksiyah naqdal ahdi ing rusaknya janji nahdal aqdi ing rusaknya janji nahdal ahdi ing rusaknya janji wa tahlil aqdil bukti wa tahlila uqdil wuddi dan melepas ikatan atau melepas ikatan cinta wal ithara dan ngalahaken Gusti Allah alal maula ing atase pangeran alal maula ing atase pangeran wa ta'ata dan ngikuti dan ta'at lil hawa maring hawa nafsu wa ta'ata dan mengikuti lil hawa maring hawa nafsu wa khal'a jilbabil haya'i dan ngelepas tutupannya pira-pira rasa malu wa khal'a jilbabil haya'i dan melepas tutupan rasa malu wal mubadarata dan terburu-buru lillahi maring Gusti Allah wal mubadarata dan terburu-buru lillahi maring Gusti Allah bima kalawan barang la yarda kang ridho sapa Gusti Allah bima dengan sesuatu la yarda yang Allah tidak ridho ma'ama beserta sesuatu fi dzalika di dalam itu maksiat fi dzalika di dalam itu maksiat minal athari saking pira-pira labet. Nah, labet ini bekas dari minal athari dari pira-pira labet adh-dhahirati kang pertela atau yang tampak adh-dhahirati kang tampak min zuhuril kadurati kayak tampaknya kotoran
min duhuril kadurati kayak tampaknya kotoran, fil a'dha'i di dalam anggota tubuh, fil a'dha'i di dalam anggota tubuh, wal jumudi dan keras, wal jumudi dan keras, fil aini di dalam mata, atau fil aini ing dalam mata, wal kasali dan malas, wal kasali dan malas, fil khidmati ing dalam khidmat Gusti Allah, wa tarkil hifzi dan meninggalkan ngeraksa dan meninggalkan menjaga, dihormati kepada sesuatu yang dimuliakan, dihormati yang dimuliakan, wa dhuhuri kasbi syahawati dan nampak akan usaha pira-pira syahwat, wa duhabi bahjati ta'ati dan menghilangkan kesenangan ketaatan dan menghilangkan kesenangan pira-pira ketaatan. Wa ammal atharu, wa ammal atharu wa ammal atharu dan anapun utawi pira-pira athar, al batinati kang bangsa batin, al batinati kang bangsa batin, fakal qaswati maka kaya keras kepala, fakal qaswati maka kaya keras, fakal qaswati maka kaya keras, fil qalbi ing dalam hati, wa mu'anadatin nafsi, wa mu'anadatin nafsi dan menuhi hati dengan syahwat, wa mu'anadatin nafsi dan memenuhi hati dengan syahwat, wa dhayyikis sadri dan sempitnya hati bisyahawati dengan syahwat, wa fuqdani halawati ta'ati wa fuqdani halawati ta'ati dan sepinya manisnya rasa taat, dan sepi manisnya rasa taat, wa taraddu fil aghyari dan tumpangan kang diane selain Gusti Allah, wa taraddu fil aghyari dan tumpangan pira-pira kang dian, al mani'ati kang bangsa nyegah, al mani'ati kang bangsa nyegah, min buruki syawarikil anwari, min buruki syawarikil anwari dari sinarnya, min buruki syawarikil anwari saking sinare pira-pira terangnya cahaya, wa astila'id dawlatil hawa dan mengalahkan kekuasaannya hawa nafsu, ila ghairi dzalika maring mengkonon maring selane mengkonon daripada al-aghyar al-mani'ah, min taradufil irtiyabi min taradufil irtiyabi saking tunggangan pira-pira keraguan, wa nisyanil ma'abi dan lupane gon balik akhirat,
wa nisyanil ma'abi dan laline gon balik akhirat, wa tulil hisabi dan dawane hisab, wa tulil hisabi dan panjangnya hisab, walau lam yakun nan lamun ora ana iku tetep fil ma'siyati ing dalam kemaksiatan opo illa tabaddulil ismi, opo illa tabaddalul ismi, angin ganti aran kecuali mengganti nama. Lakana maka yaktine anak opo dzalika itu maksiat iku kafian cukup. Fa innaka maka sesungguhnya engkau, fa innaka maka sedunia sira idza kumta antat kalane ana sapa sira iku ta'ian wong kang taat tusamma kang diarani sapa sira bil muhsini kelawan wong kang bagus. Wa idza kumta dan tatkalane ana sapa sira iku asian wong kang lali, intaqala maka berpindah opo ismuka aranmu atau namamu ilal musii mari wong kang sifat ala, ilal musii mari wong kang ala, al mu'ridi tur wong kang malingaken hak, al mu'ridi tur wong kang malingaken hak. Hada utawi iki intiqal isma fi intiqalil ismi ing dalam pindahin aran atau nama. Fakaiba maka kaya apa? Bintiqalil athari kelawan berpindahnya asar atau bekas. Min tabadduli halawati ta'ati saking ganti manisai ketaatan bi halawatil ma'siyati kelawan manisai kemaksiatan. Bihalawatil ma'siyati kelawan manisai kemaksiatan, waladzatil khidmati dan lezatnya khidmat kepada Allah, biladzatis syahwati kelawan atau dengan lezatnya syahwat. Hada utawi iki tabadduli halawatit ta'ah. Hada adapun ini iku fi tabaddulil athari ing dalam ganti athar. Fakaifa maka kaya apa? Fakaifa maka hale kaya apa? Bitabdilil wasfi kelawan ganti sifat. Ba'daan kunta ing dalam sawise nyenta ana sapa sira iku mausufan disifati indallahi ing dalam gusandingi Gusti Allah bimuhasani sifati kelawan bagus sifat. Fayukasu maka sebaliknya, fayukasu maka dibalik opol amru perkara, opo ala amru perkara. Fatat tasofu maka dari persifatan. Fatat tasofu maka dari persifatan sopo sira bimusawi'il halati kelawan sifat, bimusawi'in kelawan sifat kang jelek, al halati piro-piro kang tingkah. Oh, lanjut aja. Bimusawi'il halati kelawan sifat kang ala piro-piro tingkah. Bisa kalau diputus juga. Hada adapun fayu'asu. Hada maka utawi ini. Hada maka ini iku fi tabaddulil wasfi ing dalam ganti sifat. Fi tabaddalil wasfi ing dalam ganti sifat. Fakaifa maka kaya apa? Fakaifa maka halika kaya apa? Iku fakaifa maka halika kaya apa? Tabdulu
ganti sapa sira al martabata ing kedudukan, al martabata ing kedudukan. Fa ba'da an kunta, maka ing dalam sawise anan nyenta ana sapa sira indallahi ing dalam sanding Gusti Allah iku minas sholihin saking wong kang soleh-soleh kabeh. Serta maka dadi sapa sira indahu ing dalam sanding Gusti Allah, jadilah engkau di sisi Allah minal mufsidina, dari minal mufsidina saking wong kang rusak-rusak kabeh. Wa ba'da an kunta, wa ba'da an kunta, dan ing dalam sanding nyenta ana sapa sira indahu ing dalam sanding Gusti Allah minal muttaqina saking wong kang takwa-takwa kabeh. Serta maka dadi sapa sira indahu ing dalam sanding Gusti Allah minal khainina saking wong kang khianat-khianat kabeh. Fa in kanat maka lamun ana, fa in kanat maka kalaupun ada, fa in kanat maka lamun ada, lamun ana, fa in kanat maka lamun ana apa adzunubu pira-pira dosa, apa adzunubu pira-pira dosa, iku manfatihatan terbuka fi wajhika ing dalam hadapanmu, fi wajhika di dalam hadapanmu, fastaghis maka mintalah petunjuk, atau fastaghis maka jaluklah pitulung sapa sira billahi kelawan Gusti Allah, fastaghis maka jaluk pitulung sapa sira billahi kelawan Gusti Allah, walja dan ngungsi sapa sira ilaihi maring Gusti Allah, walja dan ngungsi sapa sira ilaihi maring Gusti Allah, wahtulan naburi sapa sira at-turaba ing pira-pira debu, at-turaba ing debu ala ra'sika ing atase endase sira, ala ra'sika ing atase sirae sira, di atas kepala. Wakul dan ngucaplah sapa sira Allahumma ya Allah, wakul dan berkatalah engkau dan berdoalah engkau Allahumma ya Allah, unqulni mindahaken sapa tuan ingsun, mindahaken sapa tuan ing kaula min dzulil maksiyati saking hinanya kemaksiatan, min dzulil maksiyati saking hinane kemaksiatan, ila izzit ta'ati maring kemuliaannya ketaat, wazur dan ziarahlah sapa sira, wazur dan berkunjunglah dan berziarahlah kamu dhara'ihal awliya'i ing pira-pira makamnya para aulia, wassalihina dan wong kang soleh-soleh kabeh. Wakul dan ngucaplah sapa sira ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, wahai zat kang maha welas, luwih welas-welasnya dari zat kang maha welas. Aturidu ngarepaken sapa sira, aturidu anatah ngarepaken sapa sira, aturidu anatah apakah engkau menghendaki, anturidu anatah ngarepaken sapa sira, antujahida ing nyenta merangi sapa sira, nafsaka ing awak sira, nafsaka ing dirimu, wa anta adapun engkau ikutu kauwiha nguataken sapa sira ing nafsu, bisyahawati kelawan pira-pira syahwat, hatta taghlibaka sehingga kalah sapa sira, hatta taghlibaka sehingga ngalahaken apa syahwat ing sira. Ala ingatlah
Faqad jahalta, maka sungguh bodoh engkau. Faqad jahalta, maka teman-teman bodoh. Maka sesungguhnya engkau adalah bodoh. Fal qalbu, maka adapun hati, iku syajaratun, iku syajaratun pohon, tusqi kang disirami apa syajarah bima'it ta'ati, kelawan air ketaatan. Wa samratuha wa samratuhu wa samratuha wa samratuha, dan adapun buahnya daripada pohon, iku mawajidaha ing sungguh-sungguhnya ketaatan. Fal ainu, maka adapun mata, fal ainu, maka adapun mata, iku samratuha, buahnya mata. Fal ainu, adapun mata, iku samratuha, buahnya daripada al ain taat, iku al i'tibaru, gawe contoh. Wal udhunu, dan adapun kuping, iku samratuha, adapun buahnya daripada taat, iku al istima'u, ngerungu atau mendengar lil Qur'ani, kepada Al-Qur'an. Wal lisanu, adapun lisan, iku samratuhu, buahnya daripada lisan, iku az-zikru, yaitu zikir. Wal yadani, dan adapun kedua tangan, warijlani, dan kedua kaki, samratuhuma, buah daripada tangan dan kaki, as-sa'yu, yaitu melangkah, fil khairati, di dalam kebaikan, fil khairati, di dalam kebaikan. Fa idza jaffa, maka ketika kering. Fa idza jaffa, maka ketika gersang, al qalbu, hati, saqatat, maka gugur, apa samratuhu, buahnya hati. Fa in ajdaba, maka lamun gersang apa al-qulub, maka ketika hati menjadi gersang, faqsir, maka perbanyaklah kamu, faqsir, maka perbanyaklah kamu, minal azkari, saking berzikir, minal azkari, saking berzikir, minal azkari, saking berzikir. Wala takun, dan janganlah, wala takun, lan ora ana sapa sira, kal alili, kaya wong kang gering, kal alili, kaya wong kang sakit, yaqulu, haling ngendika sapa alil, la atadawwa, ora berobat sapa ingsun, hatta ajida, sehingga nemu sapa ingsun asy-syifaa, ing obat. Fayaqulu, maka ngedika sapa adil, fayaqulu, maka ngedika sapa siman lahu maling adil, la tajidu, ora bakal nemu sapa sira asy-syifaa, ing obat, hatta tatadawa, sehingga berobat sapa sira. Kamu tidak akan menemukan sebuah obat sampai engkau berobat. Fal jihadu, maka utawi jihad, bersungguh-sungguh, iku laisa tidak ada, iku ma'ahu, ing dalam sertane jihad, ma'ahu, ing dalam sertane siman, apa halawatun, kemanisan. Halawatan, oh benar, apa halawatun, manis. Tanpa bersungguh-sungguh, maka engkau tidak akan bisa menemukan sebuah manisnya dalam ketaatan. Wa ma ma'ahu, lan ora iku ing dalam sertane jihad,
illa ru'usul asinnati angin utawi ujungnya sampai tumeka. Illa ru'usul asinnati angin ujungnya tumeka. Fajahid maka sungguh-sungguhlah sapa sira nafsaka ing awak sira. Hadza utawi iki. Wa iya hadza iku al jihadu jihad al akbaru yang besar. Hadza adapun ini huwa dia ini iku al jihadu jihad al akbaru yang besar. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada bab daruratul maksiyah. Sebuah bentuk bahaya daripada efek dari sebuah kemaksiatan diri kita kepada Allah. Bahwa sesungguhnya dikatakan di sini annal ma'siyata tatadammanu naqdal ahdi wa tahdiral aqdal wuddi wal ithari al maula. Bahwa sesungguhnya yang namanya sebuah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini secara tidak langsung akan merusak daripada sebuah pondasi rasa cinta kita kepada Allah. Paham? Gitu. Dan juga di situ kita akan mengalahkan Allah daripada yang lainnya. Dalam arti apa? Ketika manusia itu memiliki yang namanya sifat al-ihsan, karena ada rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Dimana ketika kita sudah menafikan dan mentiadakan daripada ihsan pada diri kita, maka secara tidak langsung kemaksiatan itu akan terus kita lakukan. Tuh. Ketika kita sudah merusak sebuah ikatan hubungan kita dengan Allah, maka kita lebih cenderung akan mengikuti daripada hawa nafsu. Maka dikatakan wa ta'atan lil hawa. Ketika kita sudah mengikuti hawa nafsu, maka secara spontanitas, maka secara langsung rasa malu pada diri kita pun akan hilang. Tuh. Kalau orang mempunyai rasa malu terhadap Allah, karena kunci daripada suksesnya dalam sebuah bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama menanamkan rasa malu. Kalau rasa malu kita terhadap Allah sudah hilang, maka secara otomatis segala bentuk kemaksiatan pun akan kita lakukan. Sebab apa? Sudah tidak ada rasa malu lagi kepada Allah. Gitu. Nah, sekarang apa efeknya? Bekas daripada ketika kita melakukan sebuah bentuk kemaksiatan kepada Allah, apa yang tampak? Maka dikatakan di sini ma'ama fi dzalika minal athar adh-dhahirati min dhuhuril kadurati fil a'dha. Maka sesuatu yang tampak pada diri kita adalah sebuah bentuk kotoran yang menempel pada jasad kita. Tuh. Mungkin kotoran ini bisa diartikan lebih jauh. Bukan berarti kotoran seperti kita kotor main di lumpur, tidak. Tetapi pasti ada sesuatu bentuk yang terlihat dalam sebuah kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian apa lagi efek dari sebuah kemaksiatan? Wal jumudu fil aini. Kemudian orang yang mempunyai sifat keras dalam sebuah pandangan. Aini ini adalah mata, maksudnya adalah sebuah pandangan. Ketika seseorang sudah keras dalam sebuah pandangan, maka secara mutlak dia tidak mengharapkan sebuah pembenaran dari orang lain. Yang dia anggap dia hanya adalah yang paling benar daripada orang lain.
merasa paling hebat, merasa paling pintar, merasa paling alim, merasa paling, dan wah, pokoknya kalau orang sudah melakukan seperti itu, maka itu semakin banyak bentuk kotoran secara al-a'dha pada dirinya, gitu. Wal kasali fil khidmah, dan juga akan timbul sebuah rasa bentuk rasa malas dirinya ketika dia beribadah kepada Allah. Begitu. Dan dia dirinya pun tidak akan pernah menjaga sebuah bentuk kemuliaan yang ada pada diri. Dalam arti apa? Manusia itu diberikan sebuah kemuliaan, harkat, martabat dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika dia melakukan sebuah kemaksiatan, wa tarku hifdzil lil hurmah, dia tidak akan menjaga sebuah bentuk kemuliaan pada dirinya. Makanya kalau orang banyak maksiat itu rata-rata jarang yang malu. Contoh misalnya, orang yang minum minuman keras, iya kan? Dia minum di tengah jalan atau di hadapan orang banyak, pasti dia tidak akan merasakan malu. Dia ngomong ngaco, dia ngomong gak benar, dia enjoy aja. Kenapa? Karena sudah terlepas bagaimana memuliakan dirinya di hadapan orang. Akhirnya apa? Apapun yang dilakukan adalah itulah dia, gitu. Itu dia. Wa dhuhuri kasbil syahawati. Kemudian efek daripada orang yang sering melakukan sebuah kemaksiatan adalah setiap apapun yang diusahakan itu berorientasinya adalah kepada hawa nafsu. Dan kemudian orang yang sudah sering melakukan sebuah kemaksiatan akan hilang pada dirinya sebuah bentuk rasa enaknya dalam sebuah bentuk ketaatan kepada Allah. Gitu. Jadi kalau orang kemaksiat itu bukan semakin dekat dengan Allah, akan tetapi dia akan semakin jauh. Kenapa? Sudah hilangnya sebuah nikmatnya, rasanya bagaimana dia beribadah kepada Allah. Gitu. Nah, itu efek daripada yang sifatnya zahiriyah yang bisa kita lihat. Malas dalam ibadah, ya kan? Mau menang sendiri, paling hebat, paling jago, tidak pernah menjaga harga dirinya. Setiap usaha yang dia lakukan adalah sifatnya adalah dari hawa nafsu. Nah, sekarang bagaimana efek daripada al-batiniyah, sifat maksiat yang timbul dari bentuk di dalam hati? Apa? Fal qaswatu fil qalbi, yaitu keras dalam hati. Kalau orang sudah keras dalam hati ini, itu seperti apa? Wal jumudu fil ain. Secara lahiriahnya saja dia sudah tidak mau menerima nasihat. Sedangkan kalau wa qaswatul qalbi ini adalah sesuatu tidak boleh kecuali apapun yang dari dia. Dalam arti sudah tidak mau menerima pendapat yang benar. Itu namanya qaswatul fil qalbi. Dan hatinya ini senantiasa dipenuhi dengan sebuah bentuk syahwat. Ini kalau dijelaskan secara perinci ini mungkin panjang ini. Gitu. Dan efek daripada maksiat itu apa? Secara batinnya, hatinya akan merasa sempit dari sebuah keinginan-keinginan. Dia tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah bersyukur. Nah, ini adalah sebuah bentuk dhayyikil sadri, sebuah sempitnya di dalam hati dengan apa? Bisyahwati, dari segala bentuk keinginan-keinginan duniawi. Kemudian apa lagi? Wa faqdani halawati ta'ah. Dan kemudian orang yang sudah terlanjur basah dalam sebuah kemaksiatan, maka di dalam hatinya pun akan timbul, tidak akan ada rasa manisnya dalam sebuah bentuk ketaatan. Sepi. Begitu. Nah, inilah salah banyak penyebab. Sedangkan kita pahami bersama bahwa orang yang sudah terlanjur banyak melakukan sebuah kemaksiatan, maka efeknya pun dia akan timbul banyaknya sebuah bentuk
keraguan-keraguan. Dan dia pun lupa akan kembali kepada Allah, dan dia juga tidak pernah berpikir bahwa yang namanya hisab ini akan panjang. Tuh. Ini saya jelaskan secara permakna gitu. Nah, udah jam berapa ini? 24:09. Dikit lagi. Walau la yakum fil ma'siyah illa tabaddulil ismi lakana dzalikan kafian. Nah, sekarang sebuah bentuk kemaksiatan ini tidak bisa diganti dengan sebutan nama yang lain. Kalau bentuknya maksiat ya maksiat, nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Ini kan dikit maksiat, nggak bisa. Kalau sudah maksiat tidak bisa diganti dengan sebutan dengan yang lain, tetaplah maksiat. Seperti haram ya tetaplah haram, maksiat ya tetapnya gitu. Nah, begitupun ada sebuah penyebutan. Kalau kita senantiasa menjadi orang yang taat kepada Allah, maka dikatakan tusamma bil muhsin. Maka kita ini termasuk orang yang baik. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan sebuah bentuk kemaksiatan, maka dikatakan kunta asiyan intiqalal ismuka ilal musyi' al murid. Maka kita pun mendapat gelar yang namanya asiyan, orang yang bermaksiat, dan namanya kita pun bukan al-muhsin, tetapi orang yang suka melakukan keburukan, al-musawwi, al-musyi'i, al-mu'rid gitu. Nah, inilah sebutan-sebutan daripada orang yang melakukan sebuah bentuk kemaksiatan. Jadi ada sebutannya, jadi tidak bisa diganti. Contohnya orang baik tidak bisa dikatakan oh dia tidak baik, karena itu adalah sebuah bentuk penetapan dalam sebuah nama ketika dia melakukan sebuah kebaikan gitu. Dah, intinya apa? Jadi ketika manusia itu sudah fi intiqalil ismi, fa kaifa bi intiqalil athar min tabaddulil halawatit ta'a bi halawatil ma'siyah. Ketika manusia itu sudah berganti nama dalam sebuah bentuk perbuatan, maka bagaimana dia bisa merubah yang namanya manisnya sebuah ketaatan dengan manisnya sebuah bentuk kemaksiatan. Itu kan yang bisa merasakan diri kita. Ketika kita maksiat, bagaimana rasanya? Ketika kita ibadah, bagaimana rasanya? Sudah barang tentu kalau yang sifatnya maksiat adalah sifatnya sementara, nikmatnya yang sementara. Tetapi sebuah kenikmatan ketika kita beribadah kepada Allah pasti memiliki sebuah efek yang sifatnya jangka panjang. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa itu aja. Ya, sebenarnya nanti kita lanjutkan pekan depannya lagi ya. Dan insyaallah wa'lam anna tsukala la 'ida laha bal 'id liman qahru nafsah ila akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.